pahalanya, tambah kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah ini kan jangan sampai kita anggap biasa-biasa saja, apalagi kita mengatakan wah sekedar sunnah doang. Oh jangan, kita meremehkan sunnah. Sunnah di situ itu ada mahabbatullah, di amalan sunnah itu ada kecintaan Allah. Kalau amalan fardu yang sampaikan, kalau fardu itu semua kita wajib kerjakan. Mau kita orang soleh, mau dia tuan guru, mau dia orang awam, mau dia ulama, mau dia pejabat, mau dia pedagang, apapun profesinya, mau dia petani, wajib dia memang mengerjakan yang fardu. Mau dia preman, mau dia penjahat, tetap fardu itu harus wajib dikerjakan oleh setiap mukmin muslim yang mukallaf. Tidak boleh nggak dikerjakan, berdosa. Nah kalau sunnah ini bagaimana? Sunnah ini kalau bahasan fikihnya itu dikerjakan, ma yuthabu ala fi'liha, diberi ganjaran orang yang mengerjakannya, dan tidak mendapat pelanggaran atau dosa orang yang meninggalkannya. Cuman hilang keabdoliyahannya dalam amal tersebut. Maknanya apa? Tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan fadilah dari amalan-amalan sunnah. Sementara sunnah itu jika kita kerjakan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia kan yang paling kita harapkan adalah bagaimana kita ini mendapat cinta Allah. Kalau Allah cinta kita, di dunia kita beruntung, di akhirat pun kita akan beruntung. Tapi kalau Allah benci dengan kita, di dunia akan susah, apalagi dia akhirat. Bagaimana supaya mendapatkan mahabbatullah itu? Di antara jalan yang paling cepat dan paling utama adalah mengamalkan sunnah yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazalu abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku itu senantiasa mendekat kepadaku dengan perkara-perkara yang aku sunnahkan kepada mereka. Bin nawafil, nawafil itu amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi amalan sunnah itu memang mendatangkan kecintaan Allah. Maka malam ini kita akan bahas mengenai sunnah daripada wudu. Ini kalau kita kerjakan sunnah wudu ini, kita dapat kemuliaannya. Kalau kita tinggalkan, tidak berdosa kita, cuman rugi. Kalau urusan dunia doang terugi, ngomeh itu. Jual empak misalnya, atau jual apa saja itu, kalau rugi itu kayaknya berat gitu, maunya untung saja. Nah kita nggak amalkan sunnah, maka rasakan itu kerugian. Kita sholat diberi taufik yang fardu berjamaah, ya usahakan qobliyah ba'diyah dijaga sebagai penyempurnanya. Wa sunanuhu, dan sunnahnya wudu, ay al wudu'i, yaitu sunnahnya wudu, asyratu asya'a, ada 10 macam. 10 macam kalau disebutkan dalam kitab ini. Tapi di kitab-kitab yang lain yang dinukil dari ulama-ulama, contohnya Imam Ar-Rahmani, beliau menyebutkan sunnah wudu itu banyak sekali, sampai 77 jumlah sunnah wudu itu, saking banyaknya. Cuman di kitab yang kita kaji ini 10 saja dibahas. Sama Imam Ar-Rahmani membaginya yang 77 itu, ada yang sebelum wudu itu ada sunnahnya, dan di saat wudu itu juga ada sunnahnya, dan selepas wudu ada sunnahnya. Jadi sebelum wudu itu apa yang kita kerjakan itu ada sunnahnya, dan pas kita wudu itu apa yang kita kerjakan ada sunnahnya. Nanti selesai wudu itu ada sunnahnya. Nah itu dibagi 3 oleh Al-Imam Ar-Rahmani yang 77 itu. Adapun di kitab ini yang kita akan bahas 10 saja. Wa sunanhu ay al-wudu'i asyratu asya'a, sunnah wudu yaitu ada 10 macam. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah.
Ingat membaca bismillah ni bukan rukun. Lamun ada wudu kok lupa ada baca bismillah, sah wudu tu. Kadang ada wudu gupah-gupah, perlu dek kuman baca bismillah, tak masalah. Dek nama salah, sah wudu tu, cuman dek mau kesunahan. Makanya dek terlalu tergesa-gesa baca bismillah. Kenapa bismillah menjadi keutamaan pertama atau sunnah pertama dalam wudu? Karena banyak sekali dalil-dalilnya dalam Al-Quran mengenai dalam hadis-hadis Nabi mengenai bismillah ketika mengerjakan apapun jenis kebaikan. Rasulullah mengerjakan suatu kebaikan mesti diawali dengan menyebut nama Allah, apalagi wudu yang merupakan menjadi sebab sahnya kita punya solat. Sementara solat ini amalan yang paling tinggi dalam agama kita ini, yang tidak ada bandingannya. Dan akan bisa benar solat kita itu ya dengan wudu. Maka awali dia dengan menyebut nama Allah. Ada seorang ulama Habib Zain namanya, Makkah sana, gurunya para guru-guru kita. Beliau pernah ditanya cara bagaimana bisa khusyuk dalam solat. Maka beliau jawab, man lam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi, kata beliau. Dijawabnya, siapa yang enggak khusyuk ketika wudu, tidak akan bakalan bisa khusyuk solat nanti ketika dia akan solat. Maka kalau kita mau khusyuk dalam solat itu, ketika wudu itu harus benar-benar khusyuk, bukan sekadar saub-saub semilih-milih. Awali dengan bismillah, bersiwak dengan penuh, dihayati. Nah, orang kok wudunya itu dengan benar, sunnahnya dikerjakan, fardunya disempurnakan, maka nanti di salat itu dia khusyuk. Malam yakhsha fi wuduhi, siapa yang tidak khusyuk ketika wudunya, enggak diperhatikan rukunnya, tertibnya, sunnahnya, semilih-milih, wah. Nah, maka lam yakhsha fi salatihi, nanti salat itu mesti enggak khusyuk sudah. Nah, maka wudu itu yang benar caranya. Maka sunnah yang pertama yaitu membaca bismillah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi menyebutkan, ini dalilnya yang menyebutkan wudu ini sunnah. Wudu ini sunnah, apa namanya, bismillah ini bagian daripada sunnahnya wudu. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau menyebutkan bismillah ini bagian daripada rukunnya wudu. Nah, kalau kita kan rukun itu cuma 6 kemarin itu. Kalau Imam Ahmad, bismillah itu rukun itu. Siapa yang enggak baca bismillah, ya enggak sah wudunya kan. Tapi kalau kita Syafi'i sunnah. Beliau dalilnya apa? La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Imam Ahmad mengatakan dek sah wah wudu'na lamun dek baca bismillah. Tapi kalau kita tiga mazhab, Syafi'i, Maliki sama Hanafi, bismillah itu tetap sunnah. Lamun dek baca lebih awal, di sini sebutkan at-tasmiyatu awwalahu, baca bismillah ketika akan awal wudu. Wa aqalluha, yang paling sedikitnya ucapan bismillahirrahmanir, bismillah tok. Ketika mau cuci tangan bismillah gitu. Tapi wa akmaluha, kalau kita mau sempurnakan ya bismillahirrahmanirrahim. Ingat kita Syafi'i, mazhab Syafi'i, bismillah ketika wudu sunnah. Fa in taraka tasmiyatu awwalahu ata biha fi asna'ihi. Namun terlupa awal lo baca bismillah, pas pertengahan, lamun ingat pertengahan wudu no baca bismillah. Kemudian fa'in baragha minal wudu, ketika dia selesai dari wudu baru dia ingat, astaga demanku baca bismillah, lam ya'ti biha, enggak usah diganti, enggak usah. Kalau lewat selesai wudu ingat dia baca bismillah, ya enggak usah. Nah, kecuali kita ingat di tengah baca bismillah, mau dalam selesai ya enggak usah, sudah diulang wudunya, sah sudah. Cuman kita ketinggalan dapat keutamaannya begitu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni, niki keutamaannya kita baca bismillah ketika wudu. Nih, beliau mengatakan man dzakarallah fi awwali wudu'ihi tahura jasadu kulluh. Siapa
yang menyebut Allah atau membaca bismillah fi awali wudu'ihi, di awal wudu'nya, tahura jasadu kulluh, maka semua badannya disucikan oleh Allah. Lamun baca bismillah nu lapuan dan sekedar anggota wudu doang, tapi lapuan jasadnya suci. Kemudian wa man lam yadhkurullah lam tathur minhu illa maudhi'il wudu. Tapi siapa yang ketika wudu kok enggak baca bismillah, sah wudunya, tetapi yang akan suci disucikan oleh Allah illa maudhi'il wudu, kecuali tempat-tempat wudu itu aja yang bercahaya, yang suci. Mukanya disucikan oleh Allah, tangannya, sebagian terapurnya kakinya, kalau tidak baca bismillah. Lam yathur minhu illa maudhi'il wudu, tidak akan disucikan oleh Allah kecuali yang anggota wudu itu aja, kalau kita enggak baca bismillah. Tapi kalau kita baca bismillah, bukan anggotanya, semua dari kepala sampai kaki itu disucikan oleh Allah, maknanya ngelebur dosa-dosa kita. Maka jangan kita remehkan, cuman bismillah doang, tapi besar keutamaannya. Ini hadis Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi, man dzakarallah fi awwali wuduhi tahura jasadu kullu, siapa yang menyebut nama Allah di awal wudunya, maka semua badannya disucikan. Semua ini disucikan oleh Allah. Wa man lam yadhkurillah lam yathur minhu illa maudhil wudu. Tapi siapa yang tidak baca bismillah ketika awal wudunya sampai selesai tidak ada yang ingat bismillah, maka yang suci ya anggota-anggota yang wudu itu aja. Nah, kita mau semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Namun terlupa